Nah, cerita diawali dengan adegan Ranti telah terbongkar rahasianya oleh Pak Reja di kantor, maka selanjutnya kebohongan tentang donor hatinya juga akan ikut terbongkar, yang dimana cepat atau lambat Reja akan tahu sendiri yang sebenarnya mendonorkan hati itu bukanlah Susan, melainkan peran dari Mirsa, ya kan? Nah, di sini Ranti sudah tahu kalau yang mendonorkan hati untuk Aurel adalah Mirsa. Hal itu karena Ranti mendapatkan informasi dari salah satu karyawan di kantor sebagai anak buah Reja, yang dimana karyawan tersebut diperintahkan untuk menyelidiki siapa pendonor hati untuk Aurel yang sebenarnya. Namun sayangnya di sini kebenaran informasi tersebut dimanipulasi oleh Ranti, ya kan, seolah-olah itu Susan yang menjadi pendonor Aurel. Hingga pada endingnya keyakinan Pak Reja mulai tersesat dan mentah, ya kan. Yang awalnya sudah yakin kalau orang baik tersebut adalah Mirza, namun karena ulah Ranti pada akhirnya menganggap kalau Susan pendonor Aurel yang sebenarnya. Nah, episode selanjutnya setelah Ranti berhasil menipu dan memanipulasi hingga memitnah Mirza, maka selanjutnya giliran hidupnya sendiri yang terkena masalah alias dapat karmanya, ya kan. Pasalnya kejahatan Ranti ini akan mulai terungkap satu persatu hingga diketahui oleh Pak Reja. Sehingga dampaknya adalah kepercayaan Pak Reja terhadap Ranti sebagai adik ipar akan terkikis. Hal itu terbukti dari adegan hari ini nih Bun Buna, ketika Pak Reja sudah tahu kalau semua sudah disetting oleh Ranti. Bahkan direncanakan oleh Ranti. Awalnya Ranti mencoba mengelak sehingga tidak mau mengakui kejahatan yang ia lakukan. Akan tetapi Pak Reja terus mengecar hingga to the point kalau dirinya sudah mendengar semua yang dibicarakan Ranti sama salah satu OB di sana. Nah, dari adegan tersebut sebagai awal kejahatan yang pertama Ranti terungkap dan fitnahnya, dan selanjutnya kejahatan Ranti yang kedua juga akan menyusul dan terbongkar, yaitu kejahatan membayar Susan untuk berpura-pura menjadi pendonor Aurel. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Susan adalah karyawan barunya Pak Reja di kantor sebagai sekretaris pribadi. Namun Susan sudah berani melakukan kebohongan besar untuk membantu kejahatan Ranti. Nah, itu artinya ketika kebohongan Susan sudah terbongkar, maka bisa jadi akan mendapatkan konsekuensinya, turun jabatan atau dipecat, ya kan? Karena Reja merasa marah dan tidak terima jika punya karyawan yang tidak bisa jujur. Sehingga yang akan menjadi kandidat pengganti Susan nantinya adalah Mirsa nih, sebagai sekretaris pribadinya. Nah, jadi mau tidak mau Mirsa harus tetap bekerja di perusahaan Pak Reja. Setelah nama baiknya sudah bersih, ya kan, bahkan akan mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya, yang menjadi kandidat sekretaris pribadi sebagai pengganti Susan. Mungkin itulah yang terjadi ketika nantinya Pak Reja sudah tahu kebohongan dari Susan dan kejahatan dari Ranti. Kisah selanjutnya ya benar-benar. Nah, episode sebelumnya tak sengaja Mirsa melihat Radit di jalan yang sedang sendirian. Sementara itu Radit nampak memperbaiki kaca spion mobil yang tak sengaja terserempet pengendara motor di jalanan. Jadi dari situlah awal dari momen di mana Mirsa sudah kesekian kalinya dikasih kesempatan bisa bertemu langsung dengan suaminya yang ia cintai. Mirsa nampak terenggun hingga terdiam sambil berjalan pelan dan memanggil nama suaminya Radit. Radit pun nampak kaget karena pada kenyataannya dirinya seperti tidak bisa menghindar lagi sebab Mirza sudah terlanjur tahu keberadaannya kali ini. Nah, Radit di sini dilema dan bingung karena seperti maling yang tertangkap basah oleh petugas polisi, ya kan. Wah wah wah. Jadi mau tidak mau harus menyerah dan harus menemui Mirza, ya kan, untuk menghindar dari kecurigaannya. Maka dari situlah ketika Mirza mendekat, maka Radit akan menyambut sebaliknya Mirza mencoba meyakinkan dirinya sendiri, sekaligus meyakinkan Radit tentang janji yang sudah pernah terucap di masa lalu. Kalau Radit akan tetap mencintainya seumur hidup, hingga pada endingnya pelukan di antara mereka mulai terjadi ya benar-benar Mirza masih menangis dan sebaliknya. Radit semakin lama semakin bingung dan dilema dari adegannya. Sepertinya Radit berusaha untuk menghindar dengan banyak alasan yang akan dilakukannya karena dirinya tidak mungkin mengajak atau membawa Mirsa pulang ke rumah tempat tinggalnya. Jadi setelah nanti pertemuan terjadi di jalan, maka kemungkinan besar Radit akan membantu untuk mengantarkan Mirsa pulang ke rumahnya. Sehingga Radit punya kesempatan untuk menghindarnya sebelum Radit sudah mendengar kata-kata dari Reja saat pertemuan di kafe. Nah, dari kata-kata tersebut adalah Reja menyinggung masalah foto yang akan diberikan Mirza untuk memudahkan mencari tahu keberadaan suaminya. Dari situlah Radit panik ketika Reja mempunyai rencana membantu Mirza lewat foto sebagai petunjuk. Jika sampai Pak Reja melihat foto dari Mirza, maka identitas Radit akan terungkap sebagai Borunan alias Radit Aditya, seperti yang kita tahu nama lengkap Radit diubah atau dipalsukan oleh Permana.
untuk menghindar dan pelacakan polisi sebagai buron yang awalnya Radit Aditama, namun diubah jadi Radit Anugrah. Maka dari situlah ketika bertemu dengan Reja dari kafe kemarin, Radit sepertinya panik dan ketakutan ya, yaitu takut jika dirinya diketahui sebagai buron polisi 7 tahun yang lalu. Jadi dari situlah ada kemungkinan ketika Radit bertemu dengan Mirsa, maka dirinya justru akan mengambil kesempatan dalam kesempitan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Ada indikasi dan kemungkinan besar Radit berusaha menghilangkan foto milik Mirza yang rencananya akan diberikan kepada Pak Reja nantinya ya. Sangat mengenaskan ya, entah untuk dan kenyataannya kita ikuti saja perkembangan ceritanya ya bunda-bunda. Nah mungkin itu saja ya ulasan dari Bang Mimin. Bang Mimin ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.